Tatkala siksaan-siksaan tersebut semakin berat, Nabi SAW mengizinkan untuk berhijrah. Kata Nabi SAW, Inni uritu bidari hijratikum, Zatin nakhli baina labatain. Sungguhnya aku melihat dalam mimpi tentang negeri hijrah kalian. Yang negeri tersebut adalah negeri yang penuh korma dan terletak di antara labatain. Labah atau harratain atau harra adalah batu-batu yang hitam, yang cadas, yang dikatakan adalah bekas batu-batu yang keluar dari gunung yang kemudian terletak di kota Madinah. Sebelah timur dan sebelah barat. Harra Syarqiyah dan Harra Gharbiyah. Di antara dua kumpulan batu tersebut itulah kota Madinah. Dan kota Madinah subur. Waktu Nabi dimimpikan tentang Darul Hijrah, tentang kota tersebut, kata Nabi, fadhahaba wahali ila, maka waktu itu terbenak dalam hati saya kepada kota ini dan kota itu. Ternyata kota Madinah. Ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, umirtu bi qaryatin ta'kulul qura. Yaquluna Yathrib wa hiya al-Madinah. Ya, kata Nabi SAW, aku diperintahkan untuk berhijrah ke suatu negeri, yang negeri tersebut akan memakan negeri-negeri yang lain, yaitu akan mengalahkan negeri-negeri lain, akan menguasai negeri-negeri yang lain. Mereka menyatakan bahwasanya negeri tersebut adalah Yathrib, padahal dia adalah kota Madinah. Nabi tidak setuju penamaan kota Madinah dengan Yathrib, karena Yathrib diambil dari tathrib yang artinya celaan, maknanya jelek. Maka kota Yathrib dirubah menjadi kota Madinah atau Taubah atau Taibah, dinamakan oleh Nabi SAW dengan nama-nama yang indah. Dalam riwayat, "Man arada an yakhruj falyakhruj." Kata Nabi, yang ingin hijrah silakan hijrah. Maka mulailah para sahabat berhijrah. Karena tidak bisa beribadah kepada Allah, terutama setelah paman Nabi Abu Thalib meninggal dunia. Maka tidak ada lagi yang membela Nabi SAW. Orang-orang kafir Quraisy semakin berani. Jangankan kepada para sahabat, bahkan berani mengintimidasi Nabi SAW. Apalagi para sahabat. Apalagi para sahabat yang tidak punya kabilah yang kuat. Tidak ada yang membela mereka. Sehingga mereka, kata Nabi, yang mau hijrah silakan hijrah. Maka mulailah berangkat. Ada yang sendirian, ada yang sama istrinya, ada yang satu keluarga, ada yang rombongan. Mulailah kota Mekah sepi. Kota Mekah mungkin dulu penduduknya berapa? Taruhlah 300, 400, entah lebih atau kurang. Nah kalau 100 sudah pergi, sepi atau tidak? Sepi. Orang-orang musyrikin mulai lihat, tuh orang Islam pada kemana? Hilang semua. Harusnya mereka senang tatkala orang-orang Islam pergi. Ya sudah, kita kuasai Mekah. Sudah tidak lagi ganggu-ganggu kita, tidak ada lagi yang dakwah-dakwah, tidak ada lagi yang syirik-syirik, sudah enggak ada. Sudah mereka pergi. Harusnya demikian. Harusnya orang-orang kafir senang kalau orang Islam pergi meninggalkan kota Mekah sehingga mereka benar-benar menguasai kota Mekah, karena selama ini orang Islam itulah yang bikin gaduh di kota Mekah. Mengharamkan ini, mengharamkan anu. Tetapi ternyata mereka tidak suka kalau orang-orang Islam hijrah. Kenapa mereka tidak suka? Karena mereka tahu orang-orang Islam ini akan hijrah ke kota Madinah, akan menyusun kekuatan di kota Madinah, dan mereka suatu saat akan kembali. Itu yang sudah dipikirkan oleh Abu Jahal dan teman-temannya.